dari anggota PKK Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Nah, hari ini Ibu ingin menyampaikan sesuatu untuk kalian. Ya, untuk anak-anak Ibu yang berada di SMP 13 Belimbing. Yang pertama Ibu mau tanya, apa kabar? Kalau Ibu jawab, kalau tanya pelan-pelan, kamu nggak jawabnya. Apa kabar? Baik. Baik atau baik-baik saja? Baik. Oke. Nah, hari ini Ibu mau berbagi ilmu, berbagi pendapat, berbagi saran, berbagi tentang sesuatu yang membuat kita itu nantinya masa depannya baik. Yaitu hari ini Ibu mau menyampaikan penyuluhan tentang keluarga Indonesia sehat, bebas atau tanpa narkoba. Nah, adapun hal yang terjadi di lingkungan kita, mungkin kalian lihat semua ya, bisa lihat, mungkin ada di sekitar kita. Nah, banyak sekali yang terjadi sekarang, apalagi Desa Batu Buil ini adalah desa yang berkembang, cepat berkembangnya kan. Kita lihat di Simpang kan, dulunya nggak seperti itu, tapi sekarang, terus dulunya kalau malam kita tidur kan, kalau udah gelap kita tidur, belajar, udah belajar tidur. Sekarang enggak, banyak sekali tempat-tempat nongkrongan, pulang sekolah kita nongkrong, bawa HP, terus kita malam juga kita nongkrong, ada yang pulangnya pagi, ada yang pulang tengah malam. Nah, oleh sebab itu sangat mudah bagi kita untuk mengalami sesuatu yang negatif. Nah, peredaran baru ini adalah narkoba. Narkoba itu adalah sering terjadi ketika kita mengalami sesuatu dari diri kita sendiri. Ya, narkoba itu biasanya orang pakai atau mereka minum atau mereka gunakan itu karena dia merasa di rumah aku tuh tidak dianggap sama mama sama bapak. Bapak mamaku cuma sayang sama adikku aja. Ya, mereka tidak sayang sama aku. Atau orang tua kita sibuk dengan pekerjaan. Ada di sini orang tua yang sibuk dengan pekerjaan? Ada nggak? Ada. Bangun pagi kita lihat sudah nggak ada orang tua kita. Nah, pergi ke ladang, pergi ke kantor dan sebagainya. Dan itu kita juga merasa, aku nih anak yang sudah tidak dianggap sama orang tua. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada ya, puji Tuhan kalau tidak ada yang tidak dianggap sama orang tua. Tetapi ada. Nah, itulah sering terjadi ketika itu terjadi, kita mencari sesuatu yang lebih daripada aku mau seperti ini, aku mau seperti itu. Terus juga kita tidak pede, tahu pede tak? Kita tidak percaya diri. Ketika kita di sekolah, contohnya di SMP 13 Belimbing ini, teman-teman aku di kelas ini pada pintar. Nilai mereka kalau ulangan tinggi. Terus aku nih nilainya rendah terus, padahal aku udah belajar sedemikian rupa. Aku minder akhirnya. Tidak percaya diri. Itu yang bisa membuat kita ke arah seperti itu, ya. Terus juga narkoba itu juga memiliki masalah mental. Masalah mental yang artinya bahwa tadi saya sudah bilang tidak percaya diri, merasa minder, terus merasa tidak dianggap. Itulah dari permasalahan yang terjadi dalam diri kita yang tidak mampu kita pikirkan, yang tidak mampu kita terima, sehingga kita mencari alternatif lain dengan menggunakan narkoba. Nah, kira-kira kalian paham nggak apa itu narkoba? Apa itu narkoba? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ya? Narkoba obat terlarang. Apa lagi? Ya, terima kasih. Apa lagi? Ada yang tahu? Apa lagi? Narkoba itu apa? Yang perempuan suaranya mana? Ada yang tahu nggak narkoba itu apa? Apa pengertian narkoba? Ada yang tahu nggak? Ibu absen ya. Siapa nih? Kristian.
Ya, mana dia? Apa itu narkoba? Obat terlarang. Nah, hari ini Bu mau jelaskan apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, apalagi psikotropika, apalagi dan bahan adiktif lainnya. Nah, narkoba ini bisa mengubah fungsi otak dan sistem saraf manusia. Hebat kan? Udah buat Tuhan bagus-bagus badan kamu, pikiran kamu, otak kamu. Tetapi dengan menggunakan narkoba, maka saraf otak kita, saraf kita itu beralih. Ya, terus ada yang tahu nggak jenis narkoba itu apa? Sabu-sabu. Ada nggak? Apa Pak? Sabu-sabu. Sabu-sabu, apa lagi? Ganja, apa lagi yang perempuan? Ekstasi, apa lagi yang di sebelah sana? Ada yang tahu nggak? Apa itu narkoba? Ada ganja katanya, ada ekstasi, apa lagi? Kokain. Ada kokain. Hebat. Pernah lihat? Pernah lihat? Enggak pernah. Pernah nonton televisi? Pernah dengar kabar bahwa orang ditangkap karena narkoba? Nah, seperti apa jenisnya? Ada yang pil, ada yang kayak garam ya? Benar, kayak bubuk kan? Nah, narkoba, jenis narkoba itu ada apa tadi? Ada kokain, ada sabu, ada ekstasi. Nah, itu digolongkan dengan stimulan yang itu akan mempengaruhi tubuh manusia. Ada yang pernah pakai? Nah, ada yang pernah pakai narkoba positif? Ada nggak? Ada yang pernah pakai narkoba negatif? Hari ini Ibu mau jelaskan. Narkoba itu ada dua jenis. Dua jenis yang menghancurkan tubuh manusia. Namun narkoba itu tidak jahat-jahat amat kalau digunakan dengan baik. Nah, biasanya narkoba yang jenis itu biasanya digunakan oleh medis, oleh dokter, oleh rumah sakit, oleh apa lagi? Oleh orang kesehatan. Tetapi itu biasanya dipakai di alternatif terakhir. Ya, di alternatif terakhir contohnya morfin, ya, petilin, fentanyl. Itu biasanya dipakai oleh orang medis. Dipakai orang medis ketika semua obat atau semua yang mereka pakai itu sudah tidak mempan. Nah, itu biasanya dipakai tetapi dengan dosis yang sesuai. Nah, ada yang tahu nggak? Ada bahaya nggak narkoba itu? Setelah Ibu kasih tahu, bahaya nggak narkoba itu? Ada yang mau pakai nggak? Tahu bahaya, mau pakai lagi kan? Nah, contohnya ketika kita lewat jembatan pakai motor, udah tahu itu jembatan, sebelah jembatan itu sungai. Kira-kira ada yang meloncat nggak dari situ dengan motornya? Nah, begitu juga dengan narkoba. Narkoba sudah kita tahu narkoba itu tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk kehidupan kita, tapi masih kita pakai. Artinya kita mau bunuh diri. Nah, anak-anak Ibu, kalian kan punya masa depan yang baik nih, punya masa depan yang cerah. Tapi kalau kamu sudah menggunakan narkoba, maka masa depan itu akan suram. Kenapa Ibu bilang suram? Karena tadi ada narkoba yang jenisnya ganja, heroin, kokain, itu akan merusak saraf otak, akan merusak saraf-saraf ada dalam tubuh kita. Gimana cara kita bisa melihatnya? Dari kulit orang yang menggunakan
narkoba itu beda dengan kita yang tidak menggunakan narkoba. Ya, dari bisa juga merusak hati, bisa merusak ekonomi. Nah, contohnya kalau kita ada dikasih pertama tuh orang kasih kita gratis dari permen, mau makan permen enggak? Mau, bolehlah pinjam, padahal itu narkoba yang dikasih dia, rasanya kok enak, kok lain rasanya. Besok mah ditanya lagi, mau enggak? Masih mau enggak? Masih mau. Terus besok lusa lagi tanya, masih ada enggak? Dia lagi yang lagi, masih ada enggak kau punya permen kayak gitu? Pasti orang yang kasih kamu pertama itu dia bilang gini, masih sih, tapi itulah, ini kan enggak gratis, belilah. Nah, mulai dia jual, pulang dekat ke rumah, rasanya nyaman benar permen itu ya. Besok beli lagi, sampai kita menjadi ketagihan. Kalau kita ada ketagihan gimana caranya? Akhirnya kita beli, tidak ada duit. Bisa dengan orang tua bilang, itu apa kok sih duitnya tiap hari minta duit 300.000. Kau judi online? Enggak. Nah, kita sudah mulai sembunyi. Setelah kita sudah kecanduan, orang tidak akan kasih kita lagi dengan gratis. Ekonomi akan rusak. Kalian akan dengan cara bagaimana kita bisa dapat duit? Ada yang mencuri uang orang tua lah, curi sawit lah di sekitarnya. Ada yang mau curi batu enggak? Tidak. Tetapi kalau kamu sudah ketagihan, ibu percaya batu pun bakalan kamu curi. Ya, karena apa? Supaya bisa menghasilkan duit. Segala sesuatu yang bisa menghasilkan duit pasti dia ambil supaya bisa beli narkoba tadi. Nah, jadi itu bahaya narkoba. Nah, bahaya narkoba bisa merusak fisik kita. Daya tahan tubuh lemah, orangnya lemah, letih, lesu, gemulai. Mendingan kalau cantik kan, udah gak kurus, kering, gak punya daging, ya jalannya ada sempoyongan. Pasti kita akan mengalami hal seperti itu kalau kita menggunakan narkoba yang berlebih-lebihan. Nah, terus apa selain daripada kurus kering tadi, jalannya ada sempoyongan tadi, mata kita sudah tidak baik lagi, terus juga ekonomi kita sudah rusak lagi. Nah, ada yang mau nggak? Siapa yang punya uang jajan banyak di sini? 5.000, siapa yang punya uang jajan 5.000? 10.000? 15.000? Oh, banyak 15.000, kumpul jadi banyak. Nah, hati-hati yang punya jajan banyak, jangan salah beli jajanan, ya. Karena apa? Nah, dengan adanya narkoba tadi, kita udah pakai narkoba, duit jajanku 15.000 nggak cukup, minta lagi aku dengan mama nanti. Oke lah, mamanya masih mau kasih, tapi lama-lama mamanya curiga. Kok hari ini minta 20, besok minta 30, besok lagi minta 40, akhirnya kita minta ratusan ribu. Jadi mama papa curiga. Nah, dengan adanya seperti itu, kita bisa mendapatkan narkoba tadi itu. Nah, oleh sebab itu ibu mau bilang, ya, orang yang menggunakan narkoba bahayanya sangat. Dan narkoba itu juga bisa membuat orang gila, bahkan pada kepada kematian. Pernah lihat nggak orang yang kena narkoba itu di televisi itu gerek-gerek tangannya sendiri? Pernah nggak? Pernah kan? Nah, apalagi mencuri. Pernah lihat gara-gara narkoba dia curi uang orang tuanya, dia curi barang-barang orang supaya apa? Dia bisa jual narkoba. Dan harga narkoba tidak murah-murah loh. Nah, jadi itu ya. Nah, terus yang kedua sosial. Kita tidak bisa bergaul dengan orang. Kita sudah sibuk dengan diri sendiri, tidak peduli dengan orang. Terus apa? Hukum. Orang yang mengalami narkoba, memakai narkoba, itu dia akan berurusan dengan hukum. Kalau ketahuan kita pakai narkoba, oke, yang pertama mungkin bisa rehab, ya. Tahu rehab?
dia diasingkan dari orang-orang, suruh sendiri, dikasih obat, dikasih bimbingan dan sebagainya. Yang kedua adalah hukuman. Nah, kalau orang yang menggunakan narkoba, oke, 4 tahun. Tapi kalau kita tambah lagi, kita pengedarnya lebih dari 4 tahun. Bisa seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati. Nah, gimana caranya kita bisa mencegah supaya kita tidak menggunakan narkoba? Ada yang tahu nggak? Yaitu beriman kepada Tuhan, yang Muslim, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, taat dan setia kepada Tuhan. Terus apa? Nilai-nilai agama itu dibawa di dalam diri kita dan dikembangkan. Nah, kalau kita punya masalah di keluarga, kasih tahu orang tua, "Ma, aku tidak suka dengan seperti ini. Aku tidak suka seperti itu. Aku ini punya masalah, Ma." Terbuka dengan orang tua, terbuka dengan keluarga. Apalagi dengan lingkungan ada di sekitar kita juga kita harus bisa ramah. Nah, terus kalau kita tidak bisa, jadi contohnya, ini kawan-kawan ini pada kena narkoba semua, kita tidak mampu di situ. Nah, lebih baik kita tidak hadir di situ, tidak berteman dengan mereka, supaya apa? Supaya kita tidak mengalami tadi. Nah, ada pertanyaan? Ada yang paham? Paham nggak? Paham? Mau pakai narkoba? Bilang sama narkoba, "Aku mau hidup sehat, aku mau hidup kuat, aku mau hidup bahagia, aku mau punya masa depan yang baik." Dengan ya seperti itu, pasti kita akan mengalami punya masa depan yang baik. Ini umur kali ini masih muda, masih punya cita-cita yang baik. Oke, itu saja yang perlu Ibu sampaikan hari ini, supaya kalian juga memahami punya masa depan yang baik ya. Kalau kira-kira nongkrongnya nggak usah ya. Lebih baik di rumah bantu orang tua jaga adik, pergi ke ladang, pergi ke kebun dan sebagainya. Itu saja yang Ibu mau sampaikan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.